Lebih cepat, sayang. Melinda mematung di tempatnya berdiri, setelah mendengar suara seseorang dari dalam ruangan. Tangan Melinda yang sudah siap untuk mengetuk pintu tersebut, kini jatuh ke samping tubuhnya. Air mata Melinda luruh, mengalir di kedua belah pipinya yang memerah. "Ayo, sayang." Suara itu kembali terdengar dan membuat hati Melinda semakin terasa panas. Jantungnya berdegup kencang, bahkan lututnya terasa bergetar, seolah sudah tidak sanggup lagi menopang beban tubuhnya. "Cepat, Bella. Aku sudah hampir selesai." Suara itu, Melinda sangat mengenali suara itu. Suara laki-laki yang kini berstatus sebagai suaminya dan wanita yang bernama Bella itu adalah sahabatnya, yang sudah dia anggap seperti adiknya sendiri. Tubuh Melinda perlahan merosot. Ia bersandar di dinding ruangan sambil meratapi nasibnya. Desa asteris N demi desa asteris N yang keluar dari bibir pasangan itu terdengar semakin jelas di telinganya. Apalagi permainan mereka semakin panas di dalam sana. "Kenapa kamu mengkhianati aku, Elle? Bukankah kamu sudah berjanji akan selalu setia padaku?" Lirih Melinda sambil terisak. Melinda sudah tidak dapat menahan emosinya lagi. Apalagi desa asteris N yang keluar dari bibir wanita pelakor itu semakin intens. Melinda bangkit kemudian membuka pintu ruangan itu dengan keras. Beruntung pintu ruangan itu tidak terkunci, jadi dengan mudah Melinda melabrak pasangan itu. Berak! Sontak pasangan mesum itu menoleh kepadanya. Tubuh mereka dipenuhi cucuran keringat dan wanita tidak tahu diri itu masih mengalungkan tangannya ke leher Elle. Tubuh mereka masih menempel sempurna ketika Melinda berdiri di depan pintu ruangan itu. Bella kemudian dengan cepat meraih celana yang terserak di lantai ruangan itu. Sementara Elle mengenakan celananya, Bella lebih memilih bersembunyi di bawah kolong meja kerja Elle untuk melindungi tubuh polosnya yang masih basah dengan cucuran keringat. "Melinda, aku..." Elle berjalan menghampiri Melinda kemudian mencoba meraih tangannya. "Cukup. Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Kamu sudah keterlaluan, Elle. Bukankah kamu sudah berjanji padaku akan selalu setia dan menerima keadaanku apapun itu? Tapi sekarang ini apa, Elle?" Hardik Melinda dengan air mata yang masih setia mengucur dari kedua sudut matanya. Melinda berjalan menghampiri meja kerja Elle, tempat yang menjadi saksi bisu percintaan panas mereka. Melinda menarik tangan Bella dengan paksa dan menyuruh wanita itu untuk segera keluar dari kolong meja tersebut. "Keluar kamu. Apa yang ingin kamu tutupi? Tubuh polosmu? Kenapa kamu harus malu? Kamu bahkan tidak malu menunjukkan tubuh polosmu kepada suamiku." Hardik Melinda. Melinda menarik tubuh Bella kemudian mendorongnya dengan kasar. Namun, Elle dengan sigap menangkap tubuh Bella kemudian meraih wanita itu ke dalam pelukannya. Melinda semakin hancur ketika menyaksikan suaminya sendiri lebih memilih menenangkan sang kekasih daripada dirinya. "Kalian memang pasangan yang menjijikkan. Dan kau, Bella. Sekarang kamu puas sudah merusak rumah tanggaku? Kurang apa aku sama kamu selama ini, Bella? Kamu bahkan sudah kuanggap seperti adikku sendiri," hardik Melinda sambil terisak. Setelah mengucapkan hal itu, ia bergegas keluar sambil menyeka air matanya. "Bagaimana ini, sayang? Melinda tidak akan pernah memaafkan aku." Bella ketakutan, wajahnya memucat menatap lelaki yang sedang memeluk tubuhnya dengan erat. "Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja." Lelaki itu mengusap punggung Bella dengan lembut sembari mengecup keningnya. "Sebaiknya cepat kenakan pakaianmu," titah lelaki itu. Setelah melepaskan tubuh Bella dari pelukannya, Elle meraih kemeja yang berserakan di lantai dan segera mengenakannya. Begitu pula Bella, wanita itu segera mengenakan dress seksinya. Elle memanggil sopir pribadinya dan meminta lelaki itu untuk segera mengantar Bella kembali ke rumahnya. Sedangkan Elle, ia ingin segera menemui Melinda dan berharap bisa menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik. Namun, sepertinya hal itu hanya tinggal harapan. Ketika Elle membuka pintu kamarnya, ia melihat Melinda tengah berkemas. Seluruh barang-barang milik Melinda sudah tersusun rapi di dalam koper berwarna hitam. Ia menghampiri Melinda sembari bertanya, "Melinda, kamu mau kemana?" Namun, bibir Melinda masih terkunci rapat. Bahkan tidak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Melinda terus mengeluarkan semua barang-barang miliknya dan memasukkannya ke dalam koper.
Karena merasa tidak digubris, lelaki itu menangkap tubuh Melinda kemudian memeluknya dengan erat. Melinda mengerang dan berusaha melepaskan tubuhnya dari pelukan suaminya. "Lepaskan aku. Aku benar-benar jijik padamu, cuy," hardik Melinda sambil meludah ke arah samping. "Oke, fine. Aku akan melepaskanmu, tapi bisakah kamu bersikap lebih tenang dan dengarkan alasanku?" sahut El kesal. "Tidak perlu, aku sudah muak." Melinda menyeret kopernya dengan diikuti oleh seorang babysitter yang bertugas merawat bayi perempuan mereka yang masih berusia 1 tahun. "Melinda! Mel!" teriaknya. Namun, Melinda tidak peduli. Ia masuk ke dalam mobil dan memerintahkan sopirnya agar secepatnya meninggalkan rumah itu. "Tenang saja, Marisa sayang. Mama akan tetap bersamamu, menjadi mama sekaligus daddy buat kamu. Kamu tidak perlu punya daddy yang menjijikkan seperti dia. Dia hanya akan menjadi pengaruh buruk untukmu," tutur Melinda sambil menciumi puncak kepala Marisa kecil. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya mereka pun tiba di depan sebuah rumah sederhana milik Melinda. Rumah yang menjadi tempat bernaungnya ketika ia dan Elle belum menikah. Melinda menyeret kopernya sambil menggendong Marisa kecil, bayi cantik yang usianya baru genap 1 tahun. Dengan dibantu babysitternya, Melinda merapikan barang-barang bawaannya ke dalam lemari. "Terima kasih Annie, karena sudah bersedia menemaniku hingga di titik ini. Di mana aku sedang berada di titik paling rendah dalam hidupku," ucap Melinda sembari menangis lirih. Menangisi nasib buruknya. Annie, sang babysitter hanya bisa mengusap punggung Melinda dengan lembut dan mencoba menenangkan majikannya itu. Kini Melinda hanya menunggu waktunya saja. Ia pasti akan menjadi seorang janda dengan 1 anak. Dan mungkin setelah ini, Melinda akan memilih untuk hidup sendiri. Kegagalannya dalam berumah tangga membuat Melinda trauma. Keinginannya hanya satu, membesarkan Marisa walaupun tanpa Elle di sampingnya. 18 tahun kemudian. "Mah, besok Marisa mau jalan-jalan sama Erika ke tempat pariwisata di kota XX. Bolehin ya, Mah?" ucap Marisa kepada Melinda yang masih bersandar di sandaran tempat tidurnya. Melinda tersenyum sembari mengelus lembut pipi Marisa. "Boleh, tapi jangan lama-lama. Rumah ini sepi tanpa kamu, sayang," sahut Melinda. Ya, kini Marisa sudah berusia 19 tahun. Marisa tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dengan tubuh yang begitu sempurna, membuat orang lain iri ketika melihatnya. Setelah lulus SMA, Marisa tidak melanjutkan kuliah karena kondisi Melinda yang sering sakit-sakitan. Kini Marisa menjadi tulang punggung keluarga kecilnya. Ia meneruskan usaha Melinda sebelumnya, yaitu mengelola sebuah butik sederhana yang menjadi sumber penghasilan mereka. "Mah, bolehkah Marisa bertanya sesuatu hal?" tanya Marisa dengan wajah memelas menatap Melinda. Melinda menautkan kedua alisnya sambil tersenyum manis. "Tanyakanlah." Marisa meraih tangan Melinda kemudian mengaitkan jari kelingkingnya ke jari kelingking wanita itu. "Tapi janji ya, Mams tidak boleh marah sama Marisa," ucap Marisa. Iya. Mama janji," sahut Melinda sambil terkekeh pelan karena merasa lucu dengan tingkah anaknya itu. "Mah, sebenarnya Dedi di mana?" Marisa ingin sekali bertemu Dedi, lirih Marisa. Selama ini Marisa sama sekali tidak pernah tahu bagaimana dan di mana Dedinya berada. Setelah perceraian terjadi, Melinda membuang semua benda yang berhubungan dengan Elle. Bahkan Marisa sendiri tidak pernah tahu bagaimana wajah Dedinya. Melinda juga tidak pernah mengizinkan Elle menjenguk anaknya walaupun Elle sudah beberapa kali memohon kepada wanita itu. "Marisa, bukankah kita sudah sering membahas tentang hal ini? Mama tidak ingin kamu mengungkit-ungkit tentang dedimu yang tidak bertanggung jawab itu. Sudah cukup, Marisa. Kita masih bisa hidup tenang tanpa hadirnya dia di sisi kita," kesal Melinda karena ini sudah kesekian kalinya Marisa mempertanyakan di mana dedinya. Wajah Marisa sendu. Dia sedikit kecewa dengan sikap ibunya yang langsung kesal saat ia membahas masalah dedinya. Padahal wanita itu sudah berjanji tidak akan marah-marah padanya. Bukankah Mama sudah janji tidak akan marahi Marisa? Melinda meraih tangan Marisa kemudian menggenggamnya. "Maafkan Mama, Marisa. Sebenarnya Mama tidak bermaksud memarahi kamu.
Tetapi jika kamu membahas tentang lelaki itu, entah kenapa rasa sakit yang dulu pernah Mama rasakan kembali terlintas di pikiran Mama. Hati Mama sakit, Marissa. Sangat, sangat sakit, lirih Melinda. Tangan wanita yang kini berusia 41 tahun itu bergetar. Peristiwa menyakitkan yang ia alami dulu seolah kembali ia rasakan. Ia benar-benar kecewa, bahkan sampai saat ini, ia tidak berkeinginan untuk menikah lagi. Marissa merasa bersalah karena membuat sang ibu kembali mengingat masa lalunya yang menyakitkan. Ia bangkit kemudian memeluk tubuh Melinda dengan erat. Maafkan Marissa ya, Mah. Marissa sudah membuat Mama bersedih. Baiklah, mulai sekarang Melissa berjanji tidak akan mengungkit hal itu lagi, lirih Marissa sambil mencium pipi Melinda. Akhirnya Melinda tersenyum sembari mengelus pipi Marissa dengan lembut. Baiklah, sayang. Tapi ingat janjimu, ya. Jangan pernah membahas masalah itu lagi, sahut Melinda. Iya, Mah. Marissa janji. Keesokan harinya, Marissa sudah siap berangkat menuju kota XX. Gadis itu berjalan menghampiri ibunya sambil menyeret barang bawaannya. Melinda terkekeh pelan melihat barang bawaan Marissa yang begitu banyak. Marissa, kamu itu sebenarnya mau jalan-jalan atau pindah rumah, sih? Tanya Melinda. Marissa hanya bisa nyengir kuda. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia membawa banyak barang, tetapi ia rasa semua barang-barang itu ia perlukan. Mah, Marissa pamit dulu, ya. Marissa memeluk kemudian menciumi wajah ibunya. Iya, sayang. Jaga diri baik-baik dan jangan macam-macam, ingat itu. Ucap Melinda sambil mengingatkan anak gadisnya itu. Ia tahu bagaimana kelakuan Marissa yang sebenarnya. Anak gadisnya itu sedikit nakal dan juga keras kepala. Bahkan Marissa bisa melakukan apa saja demi sesuatu yang ia inginkan. Tidak peduli walaupun itu salah. Oke, Mah. Marissa bergegas pergi dengan menyeret kopernya. Erika sudah menunggunya di halaman depan rumahnya. Ayo, Marissa. Aku sudah tidak sabar nih. Seru Erika sembari menekan klakson mobilnya agar Marissa berjalan lebih cepat. Baik-baik. Tidak sabaran sekali sih. Gerutu Marissa. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, akhirnya Marissa dan Erika tiba di tempat yang dituju. Sebuah pantai dengan pasir putih yang membentang sejauh mata memandang. Erika sudah memesan sebuah villa yang letaknya tidak jauh dari bibir pantai. Tempat untuk bernaung mereka selama 2 hari ke depan. Kebetulan ayah Erika adalah seorang pengusaha, jadi tidak masalah bagi Erika menyewa sebuah villa di tempat itu. Walaupun sebenarnya biaya yang ia keluarkan cukup dalam. Bagaimana? Cantik, bukan? Tanya Erika sambil memperhatikan deburan ombak di bibir pantai. Ya, kamu benar. Tidak sia-sia aku ikut berlibur ke tempat ini bersamamu, sahut Marissa sambil tersenyum puas melihat keindahan di tempat itu. Erika menarik tangan Marissa dan mengajak gadis itu keluar dari villa tersebut. Kita jalan-jalan, yuk. Aku ingin lihat bule-bule yang sedang berjemur manja. Seru Erika sambil terkekeh pelan. Kamu benar, siapa tahu ada yang kecantol sama kita. Marissa ikut terkekeh sembari mengikuti langkah Erika yang berjalan beberapa langkah di depannya. Kedua gadis itu berjalan menyusuri pantai dan mereka menjadi pusat perhatian para pengunjung lain. Selain karena kecantikan mereka, pakaian minim yang sedang mereka kenakan pun menjadi pusat perhatian orang-orang. Dengan hanya menggunakan tank top serta celana hot pants denim, membuat mata yang melihat ke arah mereka jadi terpana. Terutama Marissa yang memiliki body bag gitar Spanyol. Lekukan dan tonjolan-tonjolan indah di tubuhnya terbentuk dengan sempurna. Ketika kedua gadis itu tengah menikmati keindahan tempat itu sambil sesekali menggoda para turis asing, tiba-tiba seseorang menabrak Marissa hingga gadis itu terpental ke pasir. Marissa sangat kesal, ia menghardik orang itu sembari mengelus bokongnya yang sakit. Kalau jalan itu lihat-lihat. Mata ditaruh di mana? Kesal. Hardik Marissa. Maafkan aku, Nona. Sini, biar aku bantu. Lelaki yang tadi menabraknya mengulurkan tangan sembari tersenyum. Marissa menyambut uluran tangan lelaki itu kemudian menatap lelaki itu dengan tatapan tajam menohok. Ia masih kesal dan tidak terima karena lelaki bertubuh tinggi besar itu sudah menabraknya hingga terpental.
Kamu harus ganti rugi karena sudah membuat bokongku sakit. Kesal Marisa sambil membuang napas kasar. Lelaki itu melepaskan kacamata hitam yang sedang ia kenakan sambil tersenyum kepada Marisa. Baiklah, berapa aku harus membayar kerugianmu, Nona? Sebutkan saja, aku pasti akan membayarnya, ucap lelaki itu. Wah! Seru Erika dan Marisa secara bersamaan. Bukannya marah atau kesal, kedua gadis konyol itu malah tersenyum-senyum ketika melihat wajah lelaki itu dengan jelas. Lelaki dengan wajah tampan, rahang tegas, hidung mancung, bibir yang seksi dan jangan lupakan matanya. Matanya begitu indah dan tatapan lelaki itu begitu tajam. Nona, ucap lelaki itu sembari melambaikan tangannya di depan wajah kedua gadis konyol itu. Ah, iya. Tuan harus mengganti kerugianku dengan nomor ponselmu, bagaimana? Ketus Marisa sambil memalingkan wajahnya, berlaga jual mahal. Lelaki itu terkekeh sembari merogoh dompet miliknya dari dalam saku celana. Baiklah kalau begitu, ucapnya. Lelaki tampan itu mulai memperlihatkan isi dompetnya sambil tersenyum. Marisa membulatkan matanya ketika melihat isi dompet lelaki itu. Lelaki berdompet tebal, isinya penuh dengan berbagai kartu dan juga uang tunai yang jumlahnya lumayan. Marisa yang pada dasarnya memang terkenal dengan julukan si cewek matre, begitu terpukau dengan isi dompet lelaki itu. Selain itu, wajahnya pun sesuai dengan kriteria lelaki idaman Marisa. Ini kartu namaku. Lelaki itu menyerahkan kartu namanya kepada Marisa dan segera disambut oleh gadis itu. Marcelo Alexander. Ya, itu namaku. Jika kamu butuh sesuatu, chat saja aku. Lelaki yang bernama Marcelo Alexander itu pun berlalu. Ia meninggalkan Marisa dan Erika yang masih terpana dengan ketampanannya. Ya ampun, Erika. Dia tampan sekali, seru Marisa sambil melompat-lompat kecil. Ia begitu senang karena berhasil mendapatkan nomor ponsel lelaki itu. Hah, kamu masih sehat, kan? Erika kesal, ia meraba kening Marisa yang masih bersuhu normal. Tenang saja, Erika sayang. Aku masih sehat. Sangat sehat. Sayang, siapa gadis-gadis itu? Seorang wanita cantik menghampiri Marcelo kemudian memeluk lengannya sambil tersenyum tipis. Marcelo terkekeh pelan sembari menggelengkan kepalanya. Hanya bocah ingusan yang mencoba menggodaku. Jangan macam-macam, sayang. Aku akan terus mengawasimu. Wanita itu mendengus kesal sembari menekuk wajahnya. Apa kamu cemburu? Tanya Marcelo sembari memperhatikan ekspresi wajah kekasihnya itu. Ya iyalah, secara mereka itu masih sangat muda dan cantik-cantik. Apalagi gadis yang tadi kamu bantu berdiri. Wanita itu memutarkan kedua bola matanya kemudian melipat tangannya ke dada. Sudahlah, lupakan saja mereka. Lagi pula aku tidak bernafsu dengan bocah ingusan seperti kedua gadis itu, sahut Marcelo sambil tergelak. Lelaki itu merengkuh tubuh kekasihnya kemudian mengajak wanita itu untuk kembali ke villa mereka. Di villa Erika dan Marisa. Kedua gadis itu sudah selesai mandi kemudian merebahkan tubuh mereka sambil melepaskan penat karena seharian menghabiskan waktu mereka di pantai. Marisa berbaring sambil memainkan ponselnya, sedangkan Erika berbaring sambil memejamkan matanya dan mencoba untuk tidur. Cah, aku tidur duluan, ya? Ucap Erika tanpa membuka matanya. Ica, panggilan kesayangan Erika kepada Marisa. Oke, selamat tidur, Erika. Semoga mimpi indah, ucap Marisa yang masih memainkan ponselnya. Tatapan matanya masih tertuju pada layar ponselnya dan sesekali ia tersenyum sendiri. Erika yang niatnya ingin segera tidur, tiba-tiba saja membuka matanya kemudian ikut memperhatikan layar ponsel milik Marisa. Cah, kamu ngapain sih? Tanya Erika sembari menautkan kedua alisnya menatap ke arah layar ponsel Marisa. Memandangi foto om tampan itu, sahut Marisa ringan tanpa beban. Erika mengernyitkan keningnya sambil menatap dengan serius wajah sahabatnya itu. Kamu beneran suka sama om itu? Tanya Erika kebingungan. Sepertinya iya, apa kamu tidak lihat isi dompetnya? Ia bahkan punya kartu kredit tanpa limit, itu artinya dia tajir melintir, kan? Sahut Marisa sembari mengetik pesan untuk Marcelo. Dasar mata duitan.
Kamu itu dari dulu gak pernah berubah, ya? Kalau lihat cowok berdompet tebal, silau deh itu mata. Gak peduli udah tua juga, ledek Erika. Marisa hanya bisa nyengir sambil terus memperhatikan layar ponselnya. Ah, dia online. Pekik Marisa sembari memperlihatkan ponselnya kepada Erika. Kenapa gak coba dikaling aja? Erika memberikan sarannya kepada Marisa. Kamu benar, sebaiknya aku kaling saja dia. Marisa menekan nomor lelaki itu kemudian meletakkan ponselnya ke samping telinganya. Sementara itu, Marcelo sedang melakukan permainan panasnya bersama sang kekasih, Sarah. Di saat mereka masih menikmati permainan panasnya, tiba-tiba ponsel Marcelo bergetar. Sebuah pesan chat masuk di ponsel lelaki itu. Marcelo penasaran, ia meraih ponselnya yang ia letakkan di atas nakas kemudian mengecek pesan chat tersebut. Siapa sih, sayang? Mengganggu saja. Kesal Sarah. Marcelo tersenyum tipis, gadis yang tidak sengaja aku tabrak di pantai tadi siang. Lelaki itu meletakkan kembali ponselnya ke atas nakas tanpa membalas pesan dari Marisa. Kedua tangannya kini ia letakkan di pinggang ramping Sarah sembari membantu wanita itu. Sarah menjatuhkan dirinya ke samping tubuh Marcelo dengan napas terengah-engah. Ia memeluk tubuh polos lelaki di sampingnya sambil menatap wajah tampannya. Marcel, kamu tidak akan meninggalkan aku, kan? Dan kapan kamu akan menikahiku? Kita sudah melakukan ini selama 2 tahun terakhir, tetapi statusku masih belum jelas. Ya, paling tidak kita bisa tunangan dulu, kan? Rengek Sarah. Marcelo tersenyum tipis sembari membalas tatapan wanita itu. Ia memiringkan tubuhnya dan kini mereka berbaring dengan posisi saling berhadapan. Marcelo merapikan rambut Sarah sembari mengelus lembut pipi wanita yang sudah menemaninya selama 2 tahun ini. Sarah, aku. Ucapan Marcelo terhenti ketika ponselnya kembali bergetar. Namun, kali ini bukan notifikasi pesan chat, tetapi panggilan. Marcelo meraih ponsel itu dan setelah mengetahui siapa yang mencoba menghubunginya, ia segera menerima panggilan itu. Halo. Ah. Terdengar suara teriakan 2 orang gadis di seberang telepon. Kedua gadis itu nampak begitu senang karena panggilan mereka diterima oleh Marcelo. Siapa? Gadis itu lagi? Kesal Sarah dengan wajah menekuk menatap Marcelo. Ses. Pelankan suaramu, aku ingin mengerjai para bocah ingusan ini, ucap Marcelo sambil terkekeh pelan. Hai girl, apa kabar? Ucap Marcelo sambil mengulung senyum. Baik, Om. Marisa bingung harus memanggil Marcelo dengan sebutan apa. Walaupun Marcelo tampan, tetapi usianya terpaut jauh dari dirinya. Erika, aku harus memanggilnya dengan sebutan apa? Tanya Marisa kepada Erika yang sejak tadi hanya nyengir kuda sambil memperhatikan kekonyolan dirinya. Erika mengangkat kedua pundaknya, ia sendiri tidak tahu harus memanggil Marcelo dengan sebutan apa. Mungkin, sayang, sahut Erika sembarang. Ish, dasar. Marisa kesal kemudian memukul lengan sahabatnya itu pelan sambil menekuk wajahnya. Ternyata Marcelo mendengar percakapan Marisa dan Erika. Ia kembali terkekeh kemudian menyambar percakapan kedua gadis konyol itu. Panggil sayang juga tidak apa-apa. Kedua sahabat itu kembali berteriak histeris setelah mendengar ucapan Marcelo dari seberang ponselnya. Mereka tidak menyangka ternyata Marcelo bisa bersikap manis juga. Sarah semakin kesal, ia mencubit perut Marcelo sambil menekuk wajahnya. Sayang. Tenang saja, aku hanya bermain bersama bocah ingusan itu, sahut Marcelo sambil mencubit dagu Sarah.